kasih. Shalom adik-adik GC, kembali lagi dengan Kak Fani di Ibadah Junior Church hari ini. Gimana kabar kalian? Kakak yakin kalian dalam keadaan yang luar biasa. Adik-adik sudah siap belum untuk memulai ibadah hari ini? Nah, kalau sudah siap, kakak ajak untuk tidak main, ngobrol dengan temannya, tidak asik sendiri. Mari kita siapkan hati untuk Tuhan. Oh iya, ada yang tahu tidak tema hari ini? Betul banget, tema kita hari ini adalah 12 pengintai. Kalian pasti sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kakak ajak untuk siapkan hati, mari kita datang kepada Tuhan. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul pada hari ini, kami boleh memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu dalam keadaan yang sehat Tuhan, dalam keadaan yang bersuka cita. Tuhan, Engkau yang kuduskan hati kami, Engkau yang kuduskan hari ini Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berikan roh pengertian Tuhan, agar kami menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan,
kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sembah kita datang kepada Bapa dengan penuh ucapan syukur atas kasih yang Tuhan sudah berikan. Bapa datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu turun atas kami. Ya Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk kami semua Tuhan, untuk mengerti akan firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang boleh melakukan firman Tuhan. Kami boleh berakar, bertumbuh, berbuah dan bersaksi atas kasih Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kita bertemu kembali ya. Tentunya keadaan kalian semakin baik, senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu kemarin? Ya, masih ingat ya? Coba kakak akan ingatkan ya. Cerita minggu kemarin Tuhan melarang bangsa Israel berperang melawan siapa? Bani Esau. Nah, kemudian mereka, Bani Israel, berangkat dari Esion-Geber ke Kades Barnea. Tentunya perjalanan dari Esion-Geber ke Kades Barnea bukan perjalanan yang mudah, tapi itulah bangsa Israel taat melakukannya. Nah, tetapi apa yang terjadi di sana? Yuk kita lihat video berikut ini. Simak ya. Suatu hari, Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Lalu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel.
12 orang ini disebut 12 pengintai yang pergi ke tanah Kanaan. Kedua-belas pengintai itu naik ke gunung untuk mengamati lalu masuk ke negeri Kanaan. Di tanah Kanaan, para pengintai melihat anggur yang besar dan orang yang besar. Setelah 40 hari, kemudian para pengintai pulang ke padang gurun Paran. Para pengintai menemui Musa dan menceritakan kabar tanah Kanaan kepada umat Israel. Sepuluh pengintai berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa dan kotanya besar-besar. Lalu bangsa Israel menjadi takut tidak dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Kemudian, dua orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb berkata di sana banyak susu dan madu serta anggur. Tetapi, umat Israel tidak mau masuk ke tanah Kanaan dan mereka mau melempari batu ke Yosua dan Kaleb. Tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinari semua umat Israel. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari Kemah Suci, lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka akan dihukum 40 tahun di padang gurun. Nah, dari 12 pengintai, 12 ya, dari 12 pengintai, ada 10 pengintai yang pesimis. Pesimis itu apa? Pesimis itu tidak yakin, ragu-ragu, ya, sikap yang sungguh tidak baik. 10 pengintai yang pesimis itu mengatakan dalam Bilangan 13 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama atau dengarkan Kak Agnes ya. Bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ya ampun ya. Mereka mengatakan hal itu. Mereka sungguh ketakutan terhadap apa yang dipikirkannya, yang belum tentu benar. Nah, bagaimana dengan dua pengintai yang optimis, yakin, percaya diri? Nah, dalam Bilangan 13 ayat 30, mereka mengatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, sikap optimis ini sungguh luar biasa. Bandingkan dengan 10 pengintai yang pesimis. Sudah ketakutan sendiri, merekayasa hal-hal yang belum tentu benar. Dan dibandingkan dua pengintai yang optimis. Nah, mana yang adik pilih? Apakah adik memilih pengintai yang pesimis, bingung sendiri dengan pemikirannya, atau dua pengintai yang optimis dan yakin? Manakah yang adik pilih? Nah, tentunya kalian akan memilih dua pengintai yang optimis, ya kan? Banyak sekali ya cerita-cerita Alkitab yang sungguh membuat hati kita sangat kuat dan yakin. Nah,
dua pengintai yang optimis itu yang kita pilih. Nah, Kak Agnes memilih dua pengintai yang optimis. Kalau adik-adik memilih yang mana? Tentunya memilih dua pengintai yang optimis. Nah, bagaimana ya menjadi pribadi yang optimis seperti siapa? Ya, seperti Yosua dan Kaleb. Nah, bagaimana ya supaya kita menjadi pribadi yang optimis seperti kedua orang itu? Nah, yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan melebihi daripada masalah kita. Oh, menjadi pribadi yang optimis seperti Yosua dan Kaleb, itu yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan melebihi daripada masalah kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13-14 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, karena Tuhan memberikan jalan keluar. Nah, adik pernah melihat gajah yang ada di dalam sebuah pertunjukan sirkus, badannya sangat besar, dia hanya diikat dengan rantai yang sangat kecil. Tapi karena dari kecil, dari mereka bayi, mereka sudah terbiasa mendapatkan rantai, diikat dengan rantai, sehingga mereka besar pun, badan mereka besar, rantai itu bagi mereka sungguh kecil. Tapi harusnya mereka bisa pergi dan menendang rantai itu sehingga rantai itu bisa putus. Tapi tidak dilakukan oleh para gajah itu. Dia merasa rantai ini seperti rantai masa kecilnya. Masa kecil mereka yang dirantai, ya, sehingga mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Bahkan badan mereka tumbuh menjadi gajah yang sangat besar, yang punya kekuatan untuk memutuskan rantai itu tidak dilakukannya. Karena mereka memikirkan, waduh, rantai ini sangat besar, aku tidak sanggup untuk memutuskannya. Padahal badan gajah sangat besar loh, tapi rantai yang sangat kecil tidak mampu mereka putuskan. Karena mereka melihat rantai masalah yang sangat besar. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita, maka adik-adik tidak boleh memandang masalah lebih besar daripada kuasa Tuhan. Nanti kita menjadi manusia yang kalah. Kita akan menjadi manusia yang kalah terhadap masalah itu. Nah, adik-adik harus memandang bahwa masalah itu kecil, Tuhan yang lebih besar, dan Tuhan pasti memampukan untuk menyelesaikan masalah itu, karena Tuhan memberikan kita jalan keluar. Ya, apa tadi kuncinya? Bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kalian. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang optimis? Yang kedua, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan daripada diri sendiri. Ya, adik-adik kuat. Wah, hari ini aku kuat. Aku pasti bisa sekolah. Aku pasti bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang hebat dan luar biasa. Karena aku kuat. Aku rajin olahraga. Aku makan yang bergizi. Nah, belum tentu kita percaya kepada diri kita sendiri. Kemudian kita akan menjadi kuat terus. Enggak, ada kalanya adik-adik sakit. Nah, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ada kalanya kita sakit. Ya kan? Berarti kita harus mengandalkan siapa? Kita harus mengandalkan Tuhan di balik tubuh kita yang sangat lemah ini. Dalam Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya enggak? Orang yang mengandalkan Tuhan itu bagaimana yang mengandalkan Tuhan? Nah, kalau kalian mengandalkan Tuhan daripada kekuatan diri kalian sendiri, kita harus hidup dengan penuh rendah hati. Ya, kita harus takut kepada Tuhan. Dan kita harus menjauhi segala kejahatan. Nah, itulah kita mengandalkan Tuhan daripada
diri sendiri yang penuh dengan segala kelemahan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan cara supaya kita menjadi optimis? Cara yang ketiga, bahwa kita harus berpikir positif, berpikir yang baik. Bagaimana ya berpikir yang baik? Dalam Mazmur 94 ayat 19 mengatakan, apabila banyak sekali pikiranku, ya banyak masalah, banyak permasalahan, banyak pikiran dalam batinku, tapi penghiburanmu, penghiburan Tuhan menyenangkan hatiku. Ya, adik-adik tahu bahwa berpikir positif itu sangat diperlukan. Seperti contohnya dalam sekolah, dalam kegiatan kita sehari-hari, kita pasti menemukan ketidakadilan. Mungkin teman-teman tidak suka nilai kita bagus sehingga mereka iri dan kita dibenci. Mungkin teman-teman juga merasa bahwa, wah, kamu terlalu pendiam, aku nggak mau sama kamu, seperti itu misalkan. Nah, ketidakadilan yang adik-adik alami, juga yang Kak Agus alami, membuat kita sedih. Kemudian kita akan berpikir yang macam-macam, mikir yang negatif, yang jelek-jelek. Aku sudah nggak punya teman lagi, untuk apa aku di dunia, aku sedih, aku nggak punya teman lagi. Wah, berarti aku ini jelek, aku kurang cantik, aku kurang cakep, aku kurang pandai. Nah, kita berpikir yang negatif, sehingga pikiran yang negatif ini terus ada dalam pikiran kita. Maka kita harus menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif itu. Kita harus berpikir yang positif. Ya kan adik-adik? Nah, adik-adik, ketidakadilan tadi dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang membuat kita pesimis. Tapi yakinlah bahwa dengan ketiga cara tadi membuat adik-adik semakin kuat dalam Tuhan. Kita semakin kuat dalam Tuhan dengan cara yang pertama apa tadi? Untuk menjadi pribadi yang optimis, kita percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Yang kedua, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan daripada kekuatan diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus selalu berpikiran positif. Tidak boleh negatif loh. Kita harus berpikiran positif. Permasalahan ini seumpama air yang sangat pekat coklat, ya, seperti ini. Masalah kita pikirkan bertambah, semakin bertambah, dan semakin bertambah. Adik-adik, tidak akan selesai masalahnya. Besok lagi ada lagi masalah lagi. Besok lagi ada masalah lagi. Seperti kata pemazmur, kita harus membuang pikiran negatif. Kita harus minta, Yesus, datanglah masuk ke dalam hatiku. Aku butuh Engkau, Yesus. Yesus, Engkau berkuasa, Engkau lebih besar dari permasalahanku. Masuklah Tuhan. Tolonglah aku. Aku dikucilkan. Aku dijahati temanku. Orang tuaku tidak adil. Tapi ingatlah, kalian berseru kepada Yesus bahwa kalian optimis. Kalian bisa melalui dengan baik. Aku butuh Yesus. Yesus sangat kuat dan berkuasa. Yesus, hiburkan hatiku, hiburkan jiwaku Tuhan. Hiburkan jiwaku Tuhan. Aku membutuhkan. Maka adik-adik, Yesus yang kau sembah, yang kau panggil itu akan memberikan jalan keluar, akan mensucikan hatimu, akan menghibur hatimu menjadi baru. Mari Yesus datanglah. Dan apa yang terjadi?
permasalahan kalian akan menjadi hilang, pudar, dan kalian yang terutama bisa menghadapi setiap permasalahan dengan optimis karena Yesus menghibur, mensucikan, dan memberikan engkau kekuatan. Yuk menjadi pribadi yang optimis seperti dua pengintai itu supaya hidup kalian benar-benar diberkati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik GC GBI Crown Palace. Dadah. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.